Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu hari Baginda Raja duduk termenung di taman istana. Wajahnya murung, meski harta melimpah dan rakyat memujinya. Melihat itu, Abu Nawas yang selalu punya cara aneh untuk menghibur sang raja pun datang menghampiri. "Wahai raja, mengapa wajahmu cemberut padahal semua orang mengira engkau sedang bahagia?" tanya Abu Nawas. Raja menghela napas. "Aku bingung Abu Nawas. Masalah datang bertubi-tubi. Kadang aku senang, kadang aku susah. Tapi aku iri pada orang-orang yang tetap tenang walau banyak cobaan." Abu Nawas menaruh rotinya lalu tersenyum nakal. "Kalau begitu Baginda, izinkan hamba menunjukkan caranya. Tapi tolong Baginda jangan marah. Apakah kau mau menyulap masalahku?" tanya raja. "Bukan raja, aku mau sulap wajahmu supaya tidak cemberut," jawab Abu Nawas sambil mengeluarkan kaca kecil. Raja terpaksa tertawa meski awalnya pura-pura marah. "Sudahlah Abu Nawas, jangan main-main. Katakan apa rahasianya." Abu Nawas pun mengambil benda aneh dari sakunya, sebuah emas batangan. Tentu hanya hayalan Abu Nawas. "Bayangkan benda ini titipan raja untukmu," katanya sambil menyerahkan ke raja. Raja heran. "Apa itu? Batu ajaib?" "Bukan, ini benda masa depan. Katakanlah ini titipan berharga. Apakah engkau akan meletakkannya di lantai istana?" "Tentu tidak. Aku akan taruh di tempat terbaik." "Nah, begitulah amanah Allah. Wahai raja, anak, istri, suami, semua titipan. Kalau sadar titipan Allah, maka engkau akan menjaganya sebaik mungkin. Melihat istri ingat Allah, melihat anak ingat Allah. Kalau semua diingatkan ke Allah, hati jadi adem, bukan cemberut." Raja mulai tersenyum lagi. "Tapi Abu Nawas, bagaimana cara menghadirkan zikir yang kuat itu?" Abu Nawas menjawab dengan nada serius. "Ada dua amalan yang Allah turunkan sebagai kunci zikir. Pertama, sholat. Kedua, membaca Al-Quran. Sholat itu koneksi kita dengan Allah. Bahkan Allah menyebut sholat sebagai zikir. Saat kita bersujud, berdoa, itu sebenarnya sedang curhat langsung kepada Allah. Apakah ada buktinya?" tanya raja lagi. "Contohnya Nabi Zakaria. Istrinya divonis mandul, tapi beliau berdoa dalam sholat dan Allah kabulkan. Lahirlah Yahya. Kalau dokter berkata tidak mungkin, Allah berkata bisa." Raja terkejut. "Jadi sebenarnya yang sulit itu bukan masalahnya, tapi koneksinya ya?" "Betul Baginda. Masalahnya cuma sinyal hati sering putus-putus. Sinyal dunia kita sering kuat, tapi sinyal dengan Allah kadang hilang. Makanya perlu sholat, perlu zikir. Apalagi tahajud. Itu sinyal langsung ke langit," kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Abu Nawas, ternyata engkau bukan hanya ahli membuatku tertawa, tapi juga guru zikir yang luar biasa." Abu Nawas menunduk dengan gaya sok bijak. "Tenanglah Baginda, kalau sudah dekat dengan Allah, bahkan sebelum bicara, Allah sudah tahu isi hati kita. Jadi jangan cemberut lagi. Kalau ingin bahagia, jangan lupa sholat, zikir, dan tersenyum." "Lalu apa hubungannya tersenyum dengan zikir?" tanya Baginda. Abu Nawas menjawab, "Kalau engkau tersenyum, aku pun ikut bahagia, dan aku bahagia itu juga zikir, karena aku bersyukur punya raja yang tidak galak." Raja pun tertawa terbahak-bahak.
hingga pengawal istana pun ikut senyum-senyum meski tak paham apa yang lucu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, saat matahari mulai turun dan pasar mulai sepi, Abu Nawas sedang berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Ia baru saja kembali dari masjid dan hatinya tengah gelisah. Beberapa hari terakhir, ia sering merenung, apakah ilmu dan kepintaranku membuatku tinggi hati? Gumamnya. Di tengah perjalanan, ia melihat kerumunan kecil di ujung jalan. Rupanya ada seorang wanita buruk rupa sedang duduk di tepi jalan. Wajahnya penuh bekas luka, rambutnya acak-acakan, dan bajunya sangat sederhana. Orang-orang menatapnya dengan jijik, bahkan beberapa anak-anak melemparinya dengan batu kecil. Namun wanita itu diam saja, tidak marah, tidak menangis, hanya tersenyum tenang. Abu Nawas mendekat. Ia penasaran. "Wahai ibu," sapa Abu Nawas lembut, "mengapa engkau tidak marah pada mereka yang menghina dan menyakitimu?" Wanita itu menoleh dan menjawab dengan tenang, "Wahai Abu Nawas, apakah marahku bisa membuat wajahku berubah cantik atau membuat mereka berubah menjadi orang bijak?" Abu Nawas tersentak. "Lalu mengapa engkau masih bisa tersenyum?" tanya Abu Nawas. Wanita itu menjawab, "Karena aku tidak melihat wajahku seperti mereka. Aku melihat hatiku, dan hatiku selalu berusaha bersyukur. Bukankah Rasulullah bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan hati dan amal kalian?" Abu Nawas terdiam, hatinya seperti ditampar. "Tapi orang-orang tetap memperlakukanmu buruk," sahut Abu Nawas. "Itu urusan mereka dengan Allah. Aku hanya menjaga urusanku dengannya," kata wanita itu sambil tersenyum. Mendengar itu, Abu Nawas langsung duduk di sampingnya. Ia tidak lagi memandang wanita itu dari penampilan luarnya. Yang ia lihat kini adalah cahaya kebijaksanaan dari hati yang bersih dan penuh kesabaran. "Ibu," kata Abu Nawas, "dari orang yang selama ini tidak pernah aku duga." Wanita itu menatap Abu Nawas dan berkata lirih, "Kadang hikmah datang dari tempat yang tak kita suka, karena Allah menilai bukan dari rupa tapi dari jiwa." Sejak hari itu, Abu Nawas semakin rendah hati. Ia sadar bukan penampilan atau pujian yang membuat seseorang mulia, tapi hati yang sabar, ikhlas, dan tidak pernah berhenti bersyukur. Pesan moral dari kisah ini: jangan pernah meremehkan orang lain karena rupa atau statusnya. Kadang orang yang kita anggap tak berharga justru menyimpan hikmah paling berharga. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana
kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal, untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak.
Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah baginda raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening.
Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja sambil memegang buah mangga, aku ingin bertanya satu hal penting padamu. Ini buah apa? Abu Nawas mengerutkan kening. Itu mangga, tuanku. Hah? Salah, teriak sang raja. Ini durian. Durian, tuanku? Tanya Abu Nawas menahan tawa. Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja. Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian, katanya sambil mengungguk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. Abu Nawas, ini sapi atau kambing? Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. Jadi menurutmu ini apa? Tanya raja penasaran. Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa. Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. Ini apa, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab tenang. Itu emas murni, tuanku, sangat halus dan pasti mahal. Raja tertawa puas. Aha, akhirnya kau mengaku salah. Namun Abu Nawas tersenyum licik. Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja. Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri. Sejak saat itu sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal. Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Engkau sungguh pintar wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap paduka, jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas dan singkat cerita sampailah ia di istana. Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap? Kata Baginda Raja. Ampun paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran, jawab Abu Nawas. Iya, saya tahu Abu Nawas, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah, balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-menerus mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan
bahwa soal dalam acara debat kali ini akan diajukan dari Baginda Raja dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa. Jawab Syekh Fakih. Sekarang giliranmu untuk menjawab, Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya? Tanya Baginda Raja. Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja saya yakin, Abu Nawas. Dan kenapa pula saya harus marah? Timpal Baginda Raja balik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu, balas Abu Nawas. Untuk apa? Tanya Baginda Raja heran. Untuk memperhatikan jawaban saya, Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana membawa tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. Kurang ajar kau, Abu Nawas. Apa maksud perbuatanmu? Bentak Baginda Raja. Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka, kata Abu Nawas. Maksudmu? Kata Baginda Raja bertambah emosi. Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju? Tanya Abu Nawas. Tidak pernah, jawab Baginda Raja. Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak pernah, jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa, tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul, Abu Nawas, bisa dengan cara santun, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukum kamu karena kau tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya. Paduka tak perlu menegurnya dengan cara santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan akan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas,
Ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya, "Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya?" tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. "Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini," ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilakan untuk pulang, dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu Abu Nawas, sebenarnya aku masih penasaran dengan jawaban yang kau berikan," tanya Baginda Raja. "Saya tidak tahu jawabannya Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka," jawab Abu Nawas. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu," ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia sering menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. "Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka." Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanian. Minumlah racun ini." Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. "Apa racun itu benar-benar mematikan?" tanyanya sedikit ragu. "Tentu saja, hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. "Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu," tantang pria sombong itu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya. Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu," katanya santai. Orang-orang tercengang. "Subhanallah, Abu Nawas selamat," seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. "Tuan, itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna." Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah.
ampuni aku ya Allah, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat? Pendeta menjawab dengan percaya diri. Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad. Filosof menambahkan, kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir. Penyair menyeringai, namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi. Baginda Raja tersenyum lebar. Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. Tapi ada syaratnya, kata sang pendeta. Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami. Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami, katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivit. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. Iskepsi einai iarti dis eleftherias ti einai ialatehia koris logiki. Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. Dalat rabah sir bespar nahbah ehgal eghal bedon ehas ceh piden mandar. Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya.
Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit, bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku, bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi, bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya, suatu hari Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Ia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. Memangnya sulap apa, Paduka? Tanya salah satu menterinya. Ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain, terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. Kira-kira di negeri kita ada enggak ya pesulap yang bisa melakukannya? Tanya Baginda Raja. Wah, kami tidak yakin Paduka ada yang bisa. Tapi apa salahnya kalau kita coba undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu? Jawab sang menteri.
Tapi apa salahnya kalau dicoba, Paduka? Undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu, jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja, "Aku ingin sebuah pertunjukan sulap di mana ada seorang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, hamba mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba," pinta pesulap pertama. "Kamu kenapa ketakutan? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tak bisa, ya saya tidak akan memaksa dan saya tidak akan menghukum kamu," balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. "Wah, sayang sekali, kalian semua tak ada yang mampu. Padahal bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar," ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasihat istana menghampiri Baginda Raja. "Kenapa tidak dibuat sayembara saja Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya," saran penasehat istana. "Wah, benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri," kata Baginda Raja. Maka para pegawai istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. "Ini sayembara gila, mana ada yang berani. Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang menghilang," celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. "Apa kamu yakin mampu?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya Paduka," jawab si pemuda. "Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya, dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya harus mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira walaupun saya mati, saya akan tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. "Kamu ini rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar?" tanya Baginda Raja penasaran. "Ya benar Paduka, saya ini orang miskin dan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberikan mereka uang yang banyak meskipun saya merelakan nyawa saya," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda berkata, betapa berbaktinya pemuda ini sampai ia rela kehilangan nyawanya hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka, hamba tak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia
ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara?" "Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikuti sayembara," jawab Abu Nawas. "Kamu ini jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu kan bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut Paduka?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh Abu Nawas. Kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. "Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya meminta satu permintaan. Berikan saya topi raja untuk menutupi kepala saya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi raja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke dalam lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah letak kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urugan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindari dan menginjak-injaknya. Ia selalu memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terendam tanah urugan. Sementara Baginda Raja yang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urugan tanah sudah sampai 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter itu sudah tertutup rapat, urugan tanah rata dengan permukaan. Sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas urugan tanah tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup," teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas lalu diberikan hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan.
hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. Aha, pikirnya, kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain? Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras. Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang. Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru, dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir, lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda. Rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit.
Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan. Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada baginda raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas? Tanya baginda raja. Aku tidak berani berkata begitu, baginda, jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. Namun dalam mimpi itu, baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali. Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. Baiklah, kata baginda mantap, panggil arsitek terbaik. Baiklah, kata baginda mantap, panggil arsitek terbaik, bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas. Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang. Dan baginda raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, Abu Nawas lagi-lagi menang. Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan 1 mimpi palsu dan 1 juta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara baginda raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.